Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Marhaban yang agung. Marhaban ya Ramadan yang agung. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Tanah Papua adalah wilayah paling ujung timur di kawasan Nusantara. Secara geografis, Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura memiliki tempat tertinggi di Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya, sebagai satu-satunya puncak bersalju di Indonesia. Sedangkan daerah terendahnya Kabupaten Merauke yang konon pernah dikunjungi petualang Muslim Ibnu Battuta asal Maroko. Kekayaan alam Papua berupa hutan yang masih perawan, banyak menyimpan kekayaan hewan-hewan langka dan tanaman hutan tropis yang dilindungi, seperti burung cendrawasih yang beraneka warna dan kakatua hitam yang tergolong binatang langka, serta jenis tanaman anggrek hitam yang hanya dapat ditemui di hutan dalam Papua. Tak mengherankan jika tanah Papua yang juga kaya dengan keaslian budayanya masih menjadi daerah tujuan wisata bagi para pelancong mancanegara, terutama kekaguman mereka pada keahlian suku Asmat yang pandai membuat ukiran-ukiran kayu bernuansa tradisi suku pedalaman Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini dulu punya pengalaman Bede, ke Papua. Dan memang itu luar biasa Bede. Sangat eksotis. Dan ininya apa namanya, orang-orangnya itu juga orang boleh bilang dia hitam atau apa, tapi ramah-ramah Bede. Iya. Dahsyat itu. Dan Benar-benar. ternyata belum sih, tapi sering banget baca-baca nonton tentang Papua dan saya tertarik banget sih Bede dengan apa ya, keunikan budaya Papua dan ternyata ada banyak Muslim juga ya Bede di sana. Ya, alhamdulillah Islam juga hadir. Ya, bahkan Muhammadiyah di Papua itu punya sekolah banyak. Ada sekolah tinggi di Jayapura, ada SMP Muhammadiyah cukup populer di Papua itu, di Abepura. Bahkan ada kawan baik saya, Dr. Pendeta Lipius Biniluk, itu ketua FKUB Papua, tokoh Kristiani, alumni SMP Muhammadiyah Abepura. Maka ketika beliau bertemu, makan malam bersama tokoh lintas agama, Pak Din, saya ini anak Muhammadiyah. Pasal apa? Saya dulu SMP Muhammadiyah Abepura. Karena badan saya besar, maka saya menjadi ketua kelas. Anak-anak teman-teman belum boleh pulang sebelum saya bariskan sambil berdoa,
raditu billahi robba. Islamidin. Besoknya wali kota Jayapura Pak Ben Hur namanya, kita berhubungan, Pak Ketua, nanti sore nonton pertandingan Persipura lawan Persib di Stadion Cenderawasih. Wah, nontonlah saya, cari kaos Persipura nih di tribun VIP itu. Manajer Persib lihat-lihat saya, kok Pak Din pakai kaos Persipura, padahal tadi pagi di hotel, satu hotel bersama pemain Persib, makan pagi bersama-sama, sambil minta doa lu Ustadz agar kami menang. Sekarang saya pakai pakaian Persipura. Jadi alhamdulillah hadir. Namun mereka itu hidup rukun dan damai bersama pemeluk agama lain di Papua. Ini yang harus kita hargai dan bisa menjadi model juga ya. Jadi ternyata Islam dengan agama lain berdampingan rukun ya? Ya Beda alhamdulillah di sana? di Papua dan juga di banyak tempat lain. Dan inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan di masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, maka nanti ini kita akan bahas secara selintas lah ya, kearifan lokal. Papua itu banyak suku loh. Iya, betul. Sehingga masing-masing punya kearifan lokal, local wisdom, ya, berupa kata-kata hikmah, peribahasa ya. Tentu ya kita tidak bisa telaah semuanya. Mungkin salah satu nanti kita akan bahas bersama-sama. Jojo, sa Jojo, yumonam komi sabun pada samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Sa Jojo, yumonam komi sabun pada samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Salam dari Indonesia Timur, persisnya tanah Papua. Indonesia dengan kekayaan budaya adat istiadat. Kita di Papua juga banyak punya adat istiadat. Kita hidup bersama, ada prinsip-prinsip yang kita selalu berpegang. Misalnya kita berangkat dari kota Jayapura, ada istilah Hen Tehaci Yo Onomi Kemarni Hanaset. Artinya satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya kita pergi ke Merauke, ada istilah Izakot Bikai, Izakot Kai. Artinya satu hati, satu tujuan membangun daerah. Misalnya kita pergi ke Timika, di situ ada istilah Emeneme Jawari. Bersama kita
membangun kota. Misalnya kita naik ke pegunungan di kota yang sangat dingin, kota Wamena, Jayawijaya. Ada prinsip Yokotak, Hubuluk, Motok, Hanorogo. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Oleh karena itu, saya tertarik dengan istilah Yokotak, Hubuluk, Motok, Hanorogo. Ayo kita bangsa Indonesia, umat Islam, mari kita berusaha, bekerja keras. Kita harus lebih baik dari hari sekarang. Bagaimana kita berusaha berdoa agar diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita menjadi bangsa yang lebih bagus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, salah satu kearifan lokal ya. Ini diantara puluhan mungkin ya, kalau tidak ratusan ya, suku di Papua yang luas itu, yang besar itu, baik Papua maupun Papua Barat. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oh iya. Ya. Nah, sebagai orang yang berasal dari luar suku di Papua ini, sangat tertarik dengan kearifan lokal ini karena sudah berbicara tentang dimensi waktu. Hari ini kan dimensi waktu. Hari kemarin kan dimensi waktu. Atau hari akan datang kan. Jadi ada konsep tentang waktu. Nah, konsep tentang waktu ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada dimensi ruang, nyangkut tempat. Ada dimensi waktu. Ada dimensi ketiga itu, dimensi gerak. Artinya manusia menggunakan waktu, maka lahirlah gerak, lahirlah dinamika kehidupan. Gitu. Nah, tapi kalau orang Papua, masyarakat Papua dengan pepatah ini sangat menekankan dimensi waktu. Berarti ada konsep waktu. Konsep waktu inilah yang akan membawa manusia kepada sebuah kehidupan yang maju. Kehidupan yang dinamis dan berkemajuan gitu. Nah, ternyata dijelaskan lagi hari ini lebih baik harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Dan hari esok lebih baik dari hari ini, itu berarti ya, harus ada kemajuan, perkembangan dalam kehidupan manusia, dalam kebudayaan, dalam peradaban gitu. Ternyata tidak hanya agama yang berbicara tentang waktu, nanti kita lihat pada Tapi budaya juga segmen, ya, tapi juga budaya, adat istiadat ya. Menunjukkan semangat orang Papua. Ada unsur semangat dari tariannya. Semangat, gerakannya. dinamik. Nah, betul ya. Jadi kembali tadi local wisdom yang sangat berbicara tentang waktu ini itu menunjukkan dinamika, menunjukkan kemajuan, ya. Budaya Dan yang tinggi ya, Bede. Kebudayaan tinggi dalam arti ada keinginan untuk menciptakan kehidupan yang berkemajuan tadi itu. Kayak apa ya, semangat untuk meningkatkan diri. Jadi kayak ungkapan yang pernah disebutkan oleh orang-orang Arab yang punya pemikiran yang sangat tinggi tentang kehidupan. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robih. Jadi orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang-orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu misla amsihi, yang sama dengan kemarin, sama aja gitu. Orang yang merugi, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang dibanggakan hari ini. Jadi kalau hari ini itu lebih jelek dari hari kemarin, itu orang yang terlaknat, nauzubillah. Benar-benar ini hebat sekali. Ini kalau tidak salah dan menganggapnya hadis yang diungkapkan tadi. Ada yang menganggapnya perkataan Sayyidina Ali. Ali, ya betul. Ada yang mengatakan hadis yang diriwayatkan sanadnya dari Ali. Maka na yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, robih, beruntung. Saya terjemahkan boleh nggak? Sukses. Oh, betul. Orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, mengalami kemajuan, beruntung, sukses. Subhanallah. Tapi kalau mangkana yaumuhu mithla amsihi, sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada perbaikan dan kemajuan, bahwa
khosir. Rugi. Adalah orang yang merugi. Lawannya sukses tadi gagal. Gagal karena merugi. Nah, yang ketiga tadi itu keras sekali. Mangkana yaumuhu sayyan min amsi, hari ininya lebih buruk dari kemarin. Jangankan datar, jangankan naik, jangankan datar, anjlok. Fahuwa kalau nggak salah mal'un atau maghbun ya. Mal'un, kalau maghbun yang merugi tadi. Ya, fahuwa mal'un, keras, orang yang terlaknat. Terlaknatlah orang yang hari ininya lebih buruk hari kemarin. Nah, ini saya tidak tahu, tapi besar kemungkinan tokoh Papua yang memunculkan pepatah ini mungkin tidak merujuk ke ungkapan tadi ya. Tapi kemudian bisa beririsan, bisa beriringan, berhimpitan, beririsan, terserahlah bahasanya. Artinya manusia dengan budaya tinggi, permenungan, merefleksikan, bisa sampai kepada sebuah nilai yang berhubungan dengan agama tadi itu. Menurut Bede ini sama nggak dengan ajaran di Islam yang meminta kita untuk berikhtiar, mengusahakan masa depan yang lebih baik? Ikhtiar kan usaha. Ada yang mengaitkan yang kata khair. Khair baik, bahkan lebih baik. Tafdil, superlatif. Ikhtiar sebuah upaya ke arah kebaikan. Maka ya sebenarnya wawasan dan kesadaran tentang waktu ini harus membawa kepada ikhtiar, kepada kebaikan. Dan oleh karena itu harus lebih baik. Sebagaimana pepatah Papua ini, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi ini ada dimensi sudah menyongsong masa depan. Sudah berwawasan ke depan bahwa masa depan itu haruslah sesuatu yang kita hadapi, songsong dengan persiapan. Wal tanzur Nafsu ma qaddamat ligat. wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat, ayat Al-Qur'an. Hendaklah setiap diri ya, menyiapkan apa yang dilakukan pada hari esok. Jadi kepada apa ya? A planet future. Masa depan yang terencana, bukan hanya keluarga berencana. Tapi a planet future, masa depan yang berencana. Karena kita menyiapkan, itu Al-Qur'an tadi. Berarti Abang, berarti ini sangat menghargai waktu. Karena waktu harus diisi dengan yang baik. Sehingga menghasilkan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari Masyarakat ini lebih baik dari yang menampilkan peradaban maju seperti Barat sekarang ya, Eropa, Amerika, salah satu cirinya karena menghargai waktu. Luar biasa. Sekarang Asia Timur dengan kebangkitan China katanya karena etika Konfusianisme, salah satunya menghargai waktu. Waktu benar-benar. Nah, Islam, mohon maaf, adalah agama dengan kitab suci Al-Qur'annya paling kuat menekankan pentingnya waktu. Demi mas wal Satu ada ayat bahkan Allah bersumpah atas waktu. Apa tadi? wal asri Wal asri. Seterusnya. Nanti selain wal asri ingat nggak ayat lain? Wal fajri. wal fajr. Demi waktu fajar. Selalu sebutin waktu. Apalagi? walaili idza. Wal laili demi malam. Wadduha demi waktu duha. Apa lagi? Wasyamsi matahari, wal qamari bulan. Semua berhubungan dengan waktu. Jadi Islam dengan kitab suci Al-Qur'an ini sangat menekankan waktu. Dan bahkan tambahan alasannya, semua peribadatan dalam Islam berhubungan dengan waktu. Kapan sholat? Ada waktunya kan? Nggak boleh sholat subuh sebelum waktu fajar. Nggak boleh buka puasa sebelum matahari terbenam. Kan berhubungan dengan waktu. Karena kita bermauquta, sholat itu berdasarkan waktu tertentu. Kapan mulai Ramadan? Ada waktunya. Ada waktu. Sudahkah masuk waktu bulan Ramadan? Kapan berlebaran? Sudahkah masuk waktu bulan Syawal? Kapan haji? Waktunya. Ada waktunya, nggak boleh haji setiap saat. Bahkan kapan membayar zakat harus sudah ada waktu sudah sampai senisab. Jadi ini agama Islam ini selain Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu dengan pesan, ya, pesannya adalah jagalah waktu, berdisiplin waktu, isilah waktu. Dan sekaligus peribadatan dalam Islam itu berhubungan dengan waktu. Pesannya tadi itu kemajuan.
Ramadan